Halo teman-teman, udah pada tahu belum apa itu penetapan arus kas dan juga time value of money? Kalau belum tahu, sini aku jelasin. Pertama, kita akan bahas tentang konsep nilai perusahaan dan juga arus kas. Nah, kita perlu tahu nih, pada dasarnya nilai adalah sebuah persepsi. Sedangkan nilai perusahaan adalah persepsi pihak eksternal terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang biasanya dicerminkan melalui harga saham. Nah, nilai perusahaan dipengaruhi oleh 3 faktor utama. Yang pertama yaitu adanya profitabilitas, yang kedua kebijakan dividen, dan yang ketiga adalah kebijakan hutang. Nah, untuk meningkatkan nilai perusahaan, kita harus memperhatikan manajemen arus kasnya. Arus kas itu merupakan proyeksi masuk dan keluarnya kas dalam perusahaan. Arus kas itu meliputi 3 aktivitas utama. Yang pertama adalah aktivitas operasi, yang kedua adalah aktivitas investasi, dan yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep time value of money. Nah, sederhananya, time value of money atau nilai waktu dari uang adalah konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang lebih berharga daripada besar uang yang sama di masa depan. Hal ini dikarenakan potensi pendapatan uang tersebut, dan perbedaannya salah satunya disebabkan oleh adanya inflasi. Dengan memahami nilai waktu uang, maka investor bisa membuat keputusan rasional untuk mengalokasikan uangnya dengan memilih sarana atau instrumen investasi yang lebih baik. Selain itu, bagi peminjam dan juga pemberi pinjaman bisa memahami pentingnya nilai uang sehingga bisa membuat kesepakatan yang adil dan layak antar kedua belah pihak. Contohnya, apabila Budi mendapatkan bonus 100 juta dari kantornya dan dia harus memilih antara menerima uang tersebut atau menunggu setahun untuk mendapatkan jumlah yang sama. Namun, jika Budi mengambil uangnya sekarang dan menyimpannya di deposito dengan bunga 4% per tahun, setelah setahun maka ia akan memiliki 104 juta. Hal ini menunjukkan bahwa uang sekarang lebih berharga dibandingkan masa depan karena menghasilkan bunga. Selanjutnya, kita akan membahas tentang future value. Future value adalah nilai pada masa depan dari nilai sekarang dengan memperhitungkan faktor bunga atau tingkat pengembalian yang ditentukan. Nah, dalam menghitung future value, semakin tinggi tingkat bunga atau tingkat pengembalian yang ditentukan, maka semakin tinggi nilai future value tersebut. Nah, rumus future value sendiri adalah sebagai berikut. FV sama dengan KO dikali 1 ditambah I pangkat N, di mana FV adalah future value, KO adalah arus kas awal, I adalah tingkat bunga, dan N adalah jumlah periode. Contohnya, jika kita menabung 1 juta rupiah dengan bunga 10%, maka setelah 1 tahun kita akan mendapat future value-nya adalah 1 juta dikali 1 ditambah 0,1 pangkat 1. Dengan future value-nya adalah 1 juta 100 rupiah. Jadi, uang kita dalam 1 tahun ke depan akan menjadi 1 juta 100 rupiah. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini kita akan bahas tentang present value atau nilai sekarang. Present value merupakan nilai uang saat ini yang dihitung dari uang yang akan diterima pada masa depan. Nilai uang pada masa depan akan didiskon untuk menghasilkan nilai uang saat ini. Diskon yang diterapkan menggunakan tingkat diskonto tertentu. Dalam menghitung present value, semakin tinggi tingkat diskonto yang ditentukan, maka semakin kecil nilai present value dari nilai uang pada masa depan. Ini menunjukkan hubungan terbalik antara tingkat diskonto dan nilai present value. Penggunaan present value dalam beberapa masalah keuangan bisa digunakan dari satu nilai uang atau anuitas pada masa depan. Lalu selanjutnya di sini ada rumus present value, yaitu PV sama dengan FV dibagi dalam kurung 1 tambah I pangkat N. Di mana PV adalah nilai sekarang, FV itu future value, I tingkat diskonto, dan N adalah periode. Lalu di sini ada contoh soalnya, yaitu perusahaan membutuhkan dana sebesar 50 juta dengan waktu 3 tahun lagi dari sekarang. Diketahui tingkat suku bunga deposito suatu bank sebesar 4% per tahun. Jika perusahaan berencana menabung dalam bentuk deposito, berapa uang yang harus disimpan dari sekarang sehingga menghasilkan 50 juta dalam 3 tahun kemudian?
tingkat suku bunga deposito digunakan sebagai indikator tingkat diskonto. Dari soal tersebut diketahui FV-nya 50 juta, I-nya 4%, dan N-nya 3 tahun. Maka dari itu kita dapat menghitung sama dengan PV sama dengan 50 juta dibagi 1 ditambah 4% pangkat 3. Lalu PV sama dengan 50 juta dibagi 1,124864. Lalu hasilnya adalah 44.449.817. Jadi, perusahaan harus menabung 44.449.817,93 hari ini, agar perusahaan bisa mendapatkan 50 juta dalam 3 tahun mendatang. Lalu selanjutnya, di sini kita akan membahas tentang menemukan tingkat bunga. Berdasarkan pasar keuangan, tingkat bunga bisa diperoleh dari sumber eksternal seperti yang pertama itu adalah bank sentral. Ada BI rate, ada Fed Fund rate, dan lain-lain, yaitu suku bunga acuan yang memengaruhi suku bunga pinjaman dan deposito. Lalu yang kedua ada suku bunga kredit atau obligasi, yaitu bunga yang dikenakan oleh bank atau hasil dari obligasi. Lalu yang terakhir ada inflasi dan resiko pasar, yaitu tingkat bunga sering disesuaikan dengan inflasi dan premi resiko. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi anuitas. Nah, anuitas sendiri itu merupakan pembayaran atau penerimaan dengan jumlah tetap yang dilakukan secara berkala dalam periode tertentu. Nah, sistem ini memudahkan pembayaran angsuran karena besarannya tidak berubah di setiap periode. Di dalam bidang asuransi sendiri, anuitas itu berfungsi sebagai manfaat pensiun yang diberikan secara rutin setelah karyawan menyetorkan dana selama masa kerja. Dalam investasi, anuitas itu digunakan sebagai strategi perencanaan keuangan untuk memastikan pendapatan yang stabil di masa pensiun. Sementara itu, dalam dunia perbankan, anuitas digunakan untuk menghitung bunga pinjaman atau investasi, sehingga memudahkan nasabah dalam mengelola keuangan mereka. Selanjutnya, ada jenis dan contoh anuitas. Yang pertama yaitu anuitas biasa, di mana pembayaran atau penerimaan rutin dalam jangka waktu tertentu dilakukan di akhir periode. Contohnya adalah pembayaran hipotek, di mana cicilan atau penerimaan hipotek diberikan pada akhir setiap periode. Yang kedua ada anuitas jatuh tempo, di mana pembayaran atau penerimaan dilakukan secara berkala dalam jangka waktu tertentu pada awal periode. Contoh yang paling umum adalah produk asuransi, di mana premi harus dibayarkan terlebih dahulu sebelum dapat mengajukan klaim. Selain asuransi, anuitas jatuh tempo juga diterapkan dalam perjanjian sewa, rental, dan produk serupa lainnya. Yang selanjutnya ada anuitas ditangguhkan, di mana pembayaran atau penerimaan berkala dilakukan setelah melewati jangka waktu tertentu. Dengan demikian, proses pembayaran atau penerimaan dapat ditunda hingga waktu yang telah ditetapkan. Yang terakhir ada anuitas langsung, di mana pembayaran atau penerimaan dilakukan secara berkala dalam jangka waktu tertentu tanpa penundaan. Contohnya adalah pembelian mobil secara kredit, di mana cicilan dibayarkan secara rutin tanpa jeda dalam periode yang telah ditentukan. Selanjutnya ada istilah penting dalam anuitas. Yang pertama yaitu interval bunga, yaitu periode penerapan bunga bisa harian, bulanan, kuartalan, semesteran, atau tahunan. Yang kedua ada interval pembayaran, yaitu jarak waktu antara dua pembayaran anuitas. Yang ketiga ada tempo anuitas, yaitu waktu dari pembayaran pertama hingga terakhir. Dan yang selanjutnya ada cicilan tahunan, yaitu total pembayaran dalam 1 tahun. Selanjutnya ada rumus bunga anuitas, yaitu yang pertama ada rumus bunga anuitas sederhana untuk mencari bunga anuitas per bulan, yaitu rumusnya SPXI dikali 30 per 360, di mana SP adalah saldo pokok pinjaman bulan sebelumnya, I adalah suku bunga per tahun, 30 ada jumlah hari dalam sebulan, dan 360 adalah jumlah hari dalam setahun. Nah, yang kedua ada rumus anuitas lengkap, yaitu untuk mencari cicilan tetap per periode, di mana rumusnya yaitu P dikali I dikali 1 ditambah I dikali T dibagi 1 tambah I, T dikurangi 1, di mana P adalah pokok pinjaman, I adalah suku bunga, dan T adalah periode kredit. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai materi semi-annual and other compounding period, yaitu periode perhitungan bunga majemuk ini seperti setengah tahun atau semesteran, triwulan, bulanan, mingguan, dan harian, memiliki dampak signifikan terhadap jumlah bunga yang diperoleh atau dibayarkan. Semakin sering frekuensi perhitungan bunga, semakin besar akumulasi bunga yang dihasilkan. Nah, jenis interval perhitungan bunga majemuk ini adalah yang pertama yaitu interval semesteran atau setengah tahunan, bunga dihitung 2 kali dalam setahun. Dan yang kedua ada interval kuartalan atau triwulanan, yaitu bunga dihitung 4 kali dalam setahun. Selanjutnya adalah interval bulanan, di mana bunga dihitung 12 kali dalam setahun, dan interval mingguan, itu bunga dihitung 52 kali dalam setahun, dan yang terakhir adalah interval harian, yaitu bunga dihitung 360 kali dalam setahun. Perbedaan frekuensi perhitungan ini mempengaruhi tingkat bunga efektif yang diterima atau dibayarkan. Misalnya, bunga majemuk dengan periode pembayaran bunga yang lebih cepat seperti harian menghasilkan tingkat bunga yang lebih tinggi. Tingginya tingkat bunga efektif harian disebabkan oleh efek bunga atas bunga yang lebih sering.
Pemahaman mengenai berbagai interval perhitungan bunga majemuk ini penting untuk pengambilan keputusan keuangan yang tepat, baik dalam investasi maupun pinjaman. Suku bunga majemuk dengan pembayaran yang lebih sering seperti harian menghasilkan suku bunga efektif lebih tinggi karena bunga yang diperoleh itu terus diinvestasikan. Suku bunga efektif dapat dihitung dengan rumus yaitu sebagai berikut. Suku bunga efektif yaitu 1 ditambah B kuadrat C dikurangi 1, di mana B adalah suku bunga per periode pembayaran bunga, C adalah periode pembayaran bunga dikali masa tahunan. Nah, selanjutnya yaitu amortisasi pinjaman. Amortisasi pinjaman adalah proses pelunasan utang melalui pembayaran angsuran yang mencakup pokok pinjaman dan bunga secara berkala. Nah, metode ini itu umum digunakan dalam perbankan dan keuangan untuk memastikan pinjaman dilunasi dalam jangka waktu tertentu. Konsep dasar dari amortisasi pinjaman yaitu yang pertama adalah pembayaran berkala, di mana debitur itu melakukan pembayaran secara rutin, misalnya bulanan, di mana setiap angsuran terdiri dari bagian pokok dan bunga. Yang kedua ada komposisi angsuran. Pada awal periode, porsi bunga dalam angsuran itu lebih besar, sementara porsi pokok lebih kecil, tetapi seiring waktu, porsi pokok meningkat dan bunga akan menurun. Dan yang terakhir adalah jadwal amortisasi, yaitu merupakan tabel yang merinci setiap pembayaran, menunjukkan jumlah yang dialokasikan untuk bunga, pokok, dan sisa saldo pinjaman setelah setiap pembayaran. Selanjutnya ada pentingnya amortisasi, yaitu yang pertama adalah transparansi, yaitu memberikan gambaran jelas kepada debitur mengenai distribusi pembayaran antara pokok dan bunga. Yang kedua ada perencanaan keuangan, yaitu membantu debitur merencanakan keuangan dengan mengetahui jumlah pembayaran dan sisa utang pada setiap periode. Dan yang terakhir adalah akuntansi. Nah, dalam akuntansi ini amortisasi digunakan untuk mencatat pengurangan nilai pinjaman seiring waktu, yang penting untuk pelaporan keuangan yang akurat. Implementasi dalam perbankan. Nah, bank dan lembaga keuangan ini menggunakan metode amortisasi untuk menentukan skema pembayaran pinjaman. Dengan amortisasi, bank dapat memastikan bahwa pinjaman dilunasi sesuai jadwal, sementara debitur mendapatkan kejelasan mengenai kewajiban pembayaran mereka.